Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Rizky Fadil, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan Cianjur 2 NDH 29. Jabatan yang saya duduki adalah sebagai ahli pertama Dokter Umum di RSUD Cimacan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif menuju smart governance di RSUD Cimacan. Sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu isu. Isu merupakan sebuah masalah atau persoalan yang terjadi di dalam maupun luar suatu organisasi yang belum terpecahkan dan belum siap diambil keputusannya. Dalam menganalisa isu, kita akan melewati 5 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi isu, di mana kita akan menemukan masalah yang sudah ada di lapangan untuk kita kaji. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam tahapan analisis awal, di mana masalah-masalah yang kita temukan, kita harus tapis, kita harus pilih berdasarkan kepentingan dan keurgensiannya. Nah, kita akan menganalisa dengan menggunakan metode USG atau menggunakan metode APKL. Kemudian selanjutnya, setelah kita mendapatkan isu yang kita perdalam ini, kita akan lihat hubungan sebabnya. Nah, ini kita masuk ke dalam analisis isu utama. Pada analisis isu utama ini, kita akan menggunakan metode fishbone untuk mengetahui apa penyebabnya. Atau dengan metode lain, misalkan dengan metode SWOT atau dengan metode akar pohon. Setelah kita sudah mendapatkan faktor-faktor penyebab dari isu tersebut, maka kita akan analisis dan tentukan faktor mana yang paling menyebabkan isu tersebut terjadi. Setelah ada dari daftar analisis tersebut, kita akan mulai memunculkan gagasan atau ide usulan. Pada identifikasi isu yang saya dapatkan di RSUD Cimacan, ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah migrasi dokumentasi rekam medis dari manual ke digital. Saat ini sedang dilakukan proses migrasi dari konvensional ke digital dengan menggunakan komputer. Hal ini banyak terjadi kebingungan, terutama di tenaga kesehatan, karena belum terbiasa dengan menggunakan metode tersebut, dan juga masih kurangnya pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri APD tenaga kesehatan yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi pendaftaran daring belum optimal. Untuk diketahui bahwa di RSUD Cimacan telah memiliki platform digital yakni Tartimah Daftar Timah, yang dimana aplikasi ini digunakan untuk daftar secara online. Banyak sekali fitur, namun banyak juga yang mengeluhkan karena belum dapat digunakan dengan seharusnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah triase IGD belum berjalan baik. Sampai saat ini belum ada ruangan IGD atau triase IGD yang terpisah dari ruang IGD utama. Kemudian yang kelima adalah jumlah pasien poli yang terbatas kuota. Di sini kita dapat melihat bahwa kunjungan membludak banyak sekali pasien sehingga dibatasilah jumlah pengunjung yang datang ke poli. Dan ini banyak dikeluhkan oleh pasien. Kemudian yang keenam adalah waktu tunggu dan transfer pasien dari IGD lama. Hal ini dapat terjadi dari berbagai macam aspek. Namun ini menjadi keluhan utama dari pasien yang masuk lewat IGD. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisis awal. Pada analisis awal ini, saya menggunakan metode tapisan USG, yang terdiri dari urgensi, seriousness, dan growth, di mana dilakukan scoring sesuai dengan kriterianya, dan nanti hasil yang paling terbesar akan dijadikan isu utama yang akan lebih diperdalam lagi. Berdasarkan hasil USG ini didapatkan bahwa triase IGD belum berjalan dengan baik dengan skor yang paling tinggi yaitu 14, di mana pada urgensinya ini harus segera dicarikan solusi dikarenakan bersifat wajib karena memilah pasien yang datang melalui IGD ini sangatlah penting karena ini bersifat serius karena berhubungan dengan nyawa dan juga berhubungan dengan time respon dari penata laksanaan terhadap pasien kegawat daruratan. Dan secara kedepannya di kemudian hari ini dapat berkembang menjadi masalah. Nah, dari masalah IGD tersebut atau triase di IGD tersebut kita dapat analisis isu utama dengan menggunakan metode fishbone. Di mana pada metode fishbone ini, secara metode kenapa tidak terjadi karena tidak mengikuti aturan ketetapan atau SOP dan standar pelayanan IGD, di mana seharusnya triase berjalan dan ada triase yang secara terpisah dengan IGD utama. Kemudian secara manpower, didapatkan bahwa ternyata kurangnya SDM nakes, terutama perawat dan juga dokter umum yang berada di IGD. Kemudian material, tidak ada ruangan khusus untuk triase. Kemudian secara mother nature,
karena kebiasaan yang sudah lama sehingga jika ada pasien baru, petugas selalu langsung memasukkan ke dalam ruang IGD utama. Dan juga kebiasaan dari warga yang selalu langsung masuk ke dalam IGD tanpa dilakukan screening di triase. Kemudian secara measurement, kurangnya inspeksi keadaan IGD dari atasan atau pemegang kebijakan untuk melihat kondisi di lapangan dan apa yang terjadi. Kemudian secara manpower, SDM yang berada di IGD kelelahan karena hal tersebut. Dan itu menjadi siklus yang terus berputar. Dari hasil analisis tersebut didapatkan 3 faktor yang menjadi akar dari permasalahan-permasalahan tersebut, terutama pada isu belum berjalannya triase di IGD. Yang pertama adalah material, di mana tidak ada ruangan khusus untuk triase. Kemudian yang kedua, secara manpower, kurangnya SDM nakes, terutama perawat dan dokter umum di IGD untuk ditugaskan di bagian triase. Kemudian measurement, kurangnya inspeksi keadaan IGD dari atasan atau pemegang kebijakan yang kedepannya akan secara bersama-sama membantu dalam proses bagaimana caranya agar triase IGD dapat berjalan. Nah, dari ketiga hal tersebut, saya memunculkan beberapa gagasan ide. Yang pertama adalah mengenai perencanaan atau evaluasi ulang tata letak untuk menciptakan ruang khusus triase sebagai tempat tersendiri dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan perencanaan dari perkembangan rumah sakit dan visi misi rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan SDM melalui rekrutmen dan pengkaderan secara manajemen talenta dengan penambahan jumlah SDM, terutama perawat dan dokter umum yang berada di IGD. Ini sesuai dengan manajemen ASN, yakni merit system. Kemudian komitmen secara bersama untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan antara fungsional dan manajemen, dan dilakukannya kolaborasi. Hal ini dapat mempercepat proses perubahan yang terjadi di IGD. Demikian presentasi saya mengenai topik analisis isu dan gagasan kreatif menuju smart governance di RSUD Cimacan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah.